Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Satrio dan kali ini saya akan share terkait dengan integral permukaan, di mana integral permukaan itu adalah generalisasi dari integral rangkap 2 ya. Kalau integral garis itu adalah generalisasi dari integral rangkap 1 atau satu dimensinya. Nah, ini integral rangkap 2 yaitu terkait dengan ya teman-teman dulu waktu zaman kalkulus, belajar kalkulus itu belajar integral rangkap 2 ya. Nah, ini adalah generalisasinya gitu. Kita berangkat ke definisi. Jika S sebuah permukaan bersisi 2, jadi ada permukaan yang bersisi 2 yang demikian mulus, dan N adalah vektor normal satuan positif, maka flux atau massa yang mengalir persatuan waktu. Jadi ada fluxnya gitu. Ada massa yang mengalir persatuan waktu gitu. Dari A, X, Y, Z melalui permukaan itu fungsi A ya. Melalui permukaan S seperti pada persamaan di bawah ini disebut integral permukaan. Nah, flux F itu yang melintasi S, di mana rumusnya adalah mengulangi integral rangkap 2 dari fungsi vektornya A dengan N adalah vektor normal satuan positif dan DS nanti kita akan jelaskan. Gini teman-teman, kita coba ilustrasikan ya. Bismillah. Jadi kalau misalnya dulu zamannya kuliah kalkulus, teman-teman kan belajar terkait dengan integral rangkap. Misalnya di sini diberikan sebuah permukaan, gitu ya, permukaan. Nah, di sini ada fungsi-fungsi nih, fungsi-fungsi dari permukaan tersebut. Misalnya fungsi-fungsinya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, di sini kita itu menghitung fungsi-fungsi yang ada di bawahnya gini, yang ada di bawahnya. Itu adalah fungsi integral rangkap 2 zaman dulu ya. Ini kan kalau ini kan berarti dia hanya ada permukaan pada satu sisi ya. Nah, terus teman-teman, sekarang bagaimana dengan integral rangkap 2 tapi integral permukaan di sini? Nah, teman-teman, misal kita memilih, nah itu sebaliknya. Tadi kan dari bawah, kalau ini dari atas. Ini X ya, X, ini Y, ini Z. Jadi kalau sekarang kita memiliki nah, ada sebuah permukaan seperti ini ya, ada sebuah permukaan seperti ini. Nah, dari sini itu kita mencoba untuk mencari perbedaannya adalah kita diminta untuk mencari nilai-nilai permukaan, karena kan di sini dia memiliki persamaan-persamaan tuh. Persamaan-persamaan. Nah, ini yang kita sebut, jadi gini, ini kan melengkung ya. Melengkung itu dia memiliki bidang di sini, bidang di sini, bidang di sini, dan setiap bidangnya itu memiliki n punya n di sini, punya n yaitu vektor normalnya satuan. Jadi kan bidang itu selalu, setiap bidang itu selalu ada vektor yang tegak lurus. Nah, ini adalah n-nya. Nah, ini bidang-bidangnya juga memiliki n. Nah, ini adalah ds-nya. Nah, ds ini ketika kita turunkan, maka kita proyeksikan maksudnya. Maka, maaf ini kebablasan. Nah, ini maka akan membentuk suatu bidang di sini. Nah, ini adalah dA, ini adalah pada permukaan A misalnya di situ. Nah, ini ds-nya itu adalah dia. Ketika dia proyeksikan terhadap bidang xy, misal terhadap bidang xy, maka terhadap bidang xy ini, maka jatuhlah dia. Nah, kita menghitung nih yang di bawahnya. Kita menghitung yang di atasnya. Yang di atas, maaf, yang di sini ya. Kita menghitung yang di sini. Oke, fungsi-fungsi yang ada di atas permukaan tersebut. Makanya di sini kita menggunakan a.nds. Untuk menghitung permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinat, kemudian menghitung integral lewat 2-nya diproyeksinya. Maksudnya ini diproyeksikan, bidang ini diproyeksikan. Kalau ini contohnya di XY ya. Oke, kita berangkat ke ke contohnya. Jika permukaan S memiliki proyeksi pada bidang XY, maka integral permukaannya diberikan oleh persamaan bawah ini. Ada integral S, AN, DS. Nah, AN DS-nya ini adalah DX, DY, NK. NK-nya itu adalah N adalah dia, dan K-nya itu adalah salah satu bagian dari vektornya. Ada bagian dari vektornya. Nanti saya jelaskan juga di sini. ANDS, kalau misalnya dia terhadap XY, maka dia terhadap J. Ketika dia terhadap JZ, maka dia terhadap I. Jadi kan gini, rumusnya adalah I, J, K. Yang nggak ada mana ini, yang nggak ada Z-nya.
karena XY kan nggak ada Z-nya, maka kita terhadap K. Nggak XZ nggak ada Y-nya, berarti kita terhadap J. YZ nggak ada I-nya, berarti kita nggak ada X-nya, maka kita terhadap I gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba untuk membahas dari latihan soalnya yang di bukunya Schaum. Yang mana ya? Bentar. Ini volume. Ini masih penjelasannya nih. Kita turun lagi, kita cari di integral pembukaannya. Nah, ini nih. Belum. Ini nih. Oke. Jadi misalnya kita punya ini, soal ini. Evaluate integral dari ini A and ds where A is acting dan seterusnya and S is the part of the plane. Dengan dia, bagian dari plane-nya dia. Jadi ada plane, ada sebuah bidang. Nah, S itu adalah bagian dari bidang tersebut dengan bentuknya seperti ini, persamaannya, which is located in the first octant. Jadi terletak di oktan pertama. The surface S and its projection or on XY plane are shown in the figure below. Nah, jadi ini S-nya ini kita proyeksikan terhadap bidang XY. Nah, terhadap bidang XY. Contohnya seperti ini ada S-nya. Ini kita proyeksikan terhadap bidang XY. Jadi ini bagian bawah itu adalah dx dy-nya ketika diproyeksikan terhadap bidang X. XY berubah menjadi dx dy. Nah, yang atas ini ds-nya. Oke, maka karena kita punya NDS, maka karena kita proyeksikan terhadap XY, maka di sini menjadi NK, seperti yang kita pahami tadi. To obtain N, note that vector perpendicular to surface ini given by ini adalah bilangan arahnya dari. Jadi gini, ketika suatu bidang itu terletak pada sebuah ruang, maka bidang itu selalu memiliki bilangan garis normal. Nah, bilangan arah dari garis normal itu adalah bagian koefisien dari persamaan bidangnya. Gitu. Kalau di sini 236 ya berarti bilangan arahnya adalah 236. Berarti N-nya adalah unit vektor dari 236 ini, berarti adalah 236. Habis itu ininya dikuadratkan. Ya teman-teman pasti sudah paham ya di materi sebelumnya. Nah, dari sini kita dapatkan 27/7i, 3/7j, 6/7k. Nah, das NK adalah ini. Nah, ini adalah N yang tadi. Ini adalah N-nya dan K-nya adalah dia. Jadi kita operasi dotkan, maka ini hilang kalau dioperasi dotkan. Kedua ini hilang karena kan di dotkan dengan apa? Ini yang nggak ada, J-nya nggak ada, ya udah berarti hilang. Yang ada cuma K, berarti 67K. Berarti 67 and show dx dy is ini NK. NK-nya kan berarti tadi berapa? 67 ya. 67 berarti 7/6 dx dy. So A N, A-nya kan dia. A-nya dia didotkan dengan dia, maka sama dengan ini. Oke, sama dengan dia, maka sama dengan 36 min 12x per 7. Nah, using the fact that Z is equal to this one from the equation of S, then A and ds itu sama dengan dia, sama dengan ini. Sama dengan ini kan? Nah, setelah udah sama dengan ini, maka ini sudah. Kita tinggal operasikan jadi 6 min 2x dx. Nah, ini udah kelar nih. Sekarang kita tinggal menentukan batas atas batas bawahnya, kan ini pakai dy dx. Nah, kita cari yang di batas y-nya. Y-nya di sini dijelaskan, y-nya adalah mulai dari kalau kayak gini di gambarnya ya, y-nya kan mulai dari 0. Y-nya mulai dari 0 sampai atas ini. Y-nya mulai 0 sampai ke 12 min 2x per 3. Di sini to evaluate this double integral over S, lalalala. Maka y-nya kan mulai dari 0, kamu berdasarkan gambar ini. Y-nya mulai dari 0. Nah, bagaimana dengan y-nya di sini? Y-nya sudah, berarti kan ini 6z pindah ke sana, 2x pindah ke sana, habis itu 3 turun. Jadi kan berapa tadi? Dia 12 min 2x 3. Z-nya nggak ada ya, Z-nya kita nggak ada, berarti kita hilangkan Z-nya. Berarti kan tinggal di sini kan berarti tinggal 2x plus 3y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan 12 min 2x per 3. Nah, itu dapatnya. Nah, di atas. Habis itu karena dia dengan x juga, maka di sini 6 x-nya mulai dari 0 dan sampai 6. Ya sudah, dapat dari mana? Dari sini kan y-nya udah 0, z-nya udah 0, kan berarti tinggal 2x sama dengan 12, maka x-nya sama dengan 6.
gitu, maka dapatlah dia 6 gitu ya. Sudah tinggal diintegralkan dapat. If we had chosen the positive unit normal and opposite to that in the figure above, we would have obtained the result minus 24 gitu. Ini kan 24 hasilnya 24. Oke, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita berikutnya. Contohnya. Nah, perhatikan. Di sini saya bacakan dari sini. Evaluate apakah integral ini a and ds where a is ini and s is the surface of the cylinder. Di sini silindernya adalah persamanya x kuadrat y kuadrat sama dengan 16. Included in the first octane between 0 to z to 0 and z to 5. Z equals to 0, equals 0, dan z equals 5. Project S on the xy plane. Jadi ini project S on the xy plane as in the figure below and call the projection R. Note that the projection of S on the xy plane cannot be used. Nah, xy plane, Nah, di sini gini. Kalau di sini kasusnya adalah dia bidang ini itu nggak bisa diproyeksikan terhadap xy, tapi bisa diproyeksikan terhadap xz. Nah, kalau di sini dia diproyeksikan terhadap xy bisa. Oke, apa yang membedakan secara prinsip teman-teman? Membedakan adalah di sini ya. Di sini itu nanti akan berpengaruh terhadap garis normalnya, bilangan arah garis normal. Ini kan berarti ada IJ, K-nya nggak ada. Oke. Nah, di sini maka karena dia K-nya nggak ada, berarti kan karena dia K-nya nggak ada, maka Z-nya. Nah, di sini note that the projection, tadi masalahnya di sini nih. Masalahnya di sini. Kan dia ada X kuadrat dan ini, maka ada 2X, 2Y, ya kan? C-nya. Nah, thus the unit normal to S as shown in the adjoining figure is N 2X, I, 2Y, C. Nah, ini berarti dapat menjadi 2X kuadrat, 2Y kuadrat, ini menjadi XI, YC. Gitu. Nah, karena dia bisa diproyeksikan terhadap XZ, maka di sini dipakainya NC-nya. NC, di mana NC-nya adalah XI plus YC per 4 dot C, yang hasilnya adalah Y sama 4. Y sama 4, ya sudah, berarti Y sama 4 kita operasikan di sini. Masukkan. Kita masukkan. Berarti, ya sudah, berarti tinggal AN-nya, A dot N-nya kan sama dengan ini, dikasih dia sama dengan seperempat X, XZ plus XY, gitu ya. XZ plus XY. Nah, ketika kita sudah operasikan, berarti kan ini tinggal X-nya dikalikan Z, berarti XZ. X-nya dikalikan dengan Y, XY. Nah, ininya hilang. Tengah yang terakhir ini hilang. Nah, karena terakhir hilang, berarti kan tinggal kayak gini. Ya kan? Kita ini. Nah, kita tinggal cari. Di sini X-nya 0 sampai 4 dan Z-nya 0 sampai 5. Di situ, maka dapat dari mana nih? Dapat dari X-nya itu kan 0 sampai 4. X-nya 0 sampai 4 kan berarti ini ketika Y-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya 0 sampai 4. Karena X kuadrat sama dengan 16, maka sampai 4 kan, yang atas, di atas positifnya. Nah, habis itu Y-nya 0 sampai 5, udah ketahuan 0 sampai 5 di sini. Nah, di sini ada XZ plus 16 min X kuadrat. Ini dapat dari mana? Y-nya itu kan sama dengan dia. Y-nya sama dengan 16 min X kuadrat. Udah dapat, diintegralkan sama dengan 90 gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini adalah caranya. Yang berikutnya teman-teman bisa coba yang di ini. Misalnya jika F sama dengan Y ini evaluate apakah Y where S is the sphere of the sphere. Nah, ini bisa diproyeksikan kemana-mana. Kalau misalnya kalian beli lagi ini, kalian bisa saya sarankan bisa proyeksikan ke S. Kalau misalnya dalam bentuk silinder kayak gini, maka kalian bisa proyeksikan ke dalam bentuk ke dalam dx/dz atau ke dalam dz/dy. Tapi ini contohnya adalah pada dx/dz gitu. Tapi pada kasus ini lebih ke arah dx/dz. Oke. Nah, pada dalam pola ini kalian bisa memproyeksikan terhadap xy. Terhadap xy itu akan lebih biasanya terhadap xy ya. Bisa tarik. Tapi kalau misalnya kayak kasus pada silinder itu pasti ke dalam, kalau silinder yang modelnya kayak gini ya, silinder modelnya kayak gini, maka dia terhadap XZ. Makanya dia nggak, it doesn't apply di Z-nya.
sorry, di XY-nya. Oke. Nah, gitu. Jadi teman-teman ini cari sama. Pertama kalian ngapain dulu? Pertama kalian cari n-nya. N-nya gimana nih? Bentuknya udah ketemu kan? Udah. Habis itu ketika n-nya udah ketemu ya sudah tinggal cari ini delta f nabla f-nya ini, nabla cross f-nya, nds dan seterusnya. Nah, di sini soalnya seperti ini ya. Jika f-nya adalah dia dan ini adalah where s is the surface, evaluate ini suruh kita mengevaluasi ini. Where s is the surface of the sphere ini above the xy plane, karena dia menggunakan operasi cross, maka kita cari ini ya operasi crossnya. Udah ketemu dia. Udah, kalau udah ketemu sudah tinggal dioperasikan dan ketemu lagi hasilnya 0 gitu. Oke, nah lagi misalnya 4xz i dan evaluate ini di fnds, where s is the surface. Nah, karena df ya n sama dengan i, x sama dengan 1 dan fnds adalah ini ya, karena i maka dia dioperasikan hasilnya dia 0101 ya, karena di sini 0101 dan seterusnya 01 maafnya 01 ya itu. Maka langsung aja kita coba ke dalam fnds misalnya abco n sama dengan min i dan seterusnya, kita coba satu-satu sehingga dijumlahkan semua hasilnya adalah 3/2. Jadi masing-masing itu kita operasikan gitu ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Jadi sekarang teman-teman bisa pelajari untuk latihan soalnya. Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.